Masya Allah, lebih 1 hektar kena patah leher semua. Impari 32. Pari lokal. Oh, pari lokal. Sanapi terus kemudian yang tadi serang ya, itu nggak kena ya? Setiap habis musim kemarau ini rawan nih Impari 32 ini kan rawan. Bar kemarau ini kok aja wani-wani nanduri Impari kata-kata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sumex Minggu kembali jalan-jalan ke sawah di Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke sawah ini saya memperoleh banyak kabar yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Terutama memasuki musim panen raya ketika hamparan padi mulai menguning dan sebagian masih ada yang hijau. Keluh kesah para petani tumpah di pematang sawah bahwa tahun ini serangan virus patah leher menyerang padi varietas Impari 32. Hampir semua padi jenis ini virus patah leher menyerang secara sporadis, baik di Kecamatan Air Sugian maupun Muara Sugian. Serangan patah leher ini membuat padi tak berisi alias gabuk. Padi berkembang dan berbuah seperti biasa, bahkan terlihat menguning tetapi tak ada isinya. Melihat pemandangan seperti ini, petani benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali harus membiarkan sampai padi itu mati ataupun kering. Semua jenis obat yang harganya tak ada yang murah alias semua mahal pun tak punya arti apa-apa. Petani hanya buang-buang biaya beli obat karena tak memiliki efek pemulihan atau pengobatan. Sementara padi lokal Vietnam, Bromo, dan Padua lolos dari serangan virus patah leher. Memang beberapa kasus varietas Impari 32 berhasil panen raya, tetapi musim tanamnya pada September. Sedangkan yang menanam pada musim tanam Oktober, November, hampir rata-rata terkena patah leher. Kami jalan-jalan mulai dari Desa Sukamulya jalur 23 kemudian ke Desa Tirtamulya. Di desa ini serangan patah leher lebih parah, bisa mencapai 50%, bahkan lebih lahan pangan di desa ini diserang patah leher. Jika sudah terkena patah leher, maka pupus harapan petani. Kecuali lahan tersebut disemprot racun bakar kemudian ditanam kembali dan diganti varietas lain yang tahan terhadap serangan virus patah leher. Bisa padi lokal Vietnam atau Bromo 42 yang terlihat lebih tahan terhadap serangan patah leher. Waktu dia berbuah ya belum kena, makanya di sini masih ada isinya. Di pucuk sini masih ada isinya ini. Nah, ini masih ada isinya. Tapi karena ini terkena patah leher setelah dia ada isinya, dan yang baru ini bonggolnya ini nggak ada isinya sudah. Ini nggak ada isinya, hanya separuh, isinya separuh. Kalau yang tadi karena ini sudah diserang penuh ya, diserang penuh patah leher, sehingga seluruhnya ini nggak ada isinya ini. Ini nggak ada isinya. Tapi memang yang ini kayaknya masih banyak ya, masih banyak yang ada isinya, masih banyak. Hanya beberapa yang lain yang kena, tapi tidak seluruhnya. Tapi ada juga yang seluruh 1 hektar itu kena semua. Kalau yang ini masih mending ya, masih ada isinya. Seperti ini isinya bagus dari ujung sampai sini berisi. Ini yang tidak terkena patah leher ya, bening, padinya bening ya, dari ujung sampai sini nih, sampai pangkal sini ini berisi. Nah, terlihat bening. Nah, kalau yang kena patah leher itu hampir dari ujung ke ujung sudah nggak ada isinya. Misalnya kayak ini masih ada yang ujungnya sini, tapi pangkal sini
Ini nggak ada isinya. Ini nggak ada isinya. Nah, seperti ini. Ini sudah nggak ada isinya ini. Dari pangkal sini naik. Nah, ini kena patah leher. Ini kalau sudah batangnya ini sudah terkena hitam-hitam seperti ini padi tidak terisi, tidak ada isinya. Sudah ada patah leher. Nah, seperti ini. Ini nggak ada isinya ini. Gabuk. Ini seperti terjadi pada 2014 atau 2015 yang lalu ketika Menteri Pertanian melakukan panen raya di Air Sugian. Ternyata pada saat itu yang dipanen adalah gabuk. Air Sugian itu gabuk semua atau patah leher, kena kresek. Itu sebenarnya panen raya yang gagal total sebenarnya. Cuman waktu itu media tidak memberitakan kegagalannya. Yang diberitakan hanya panen rayanya aja yang dilakukan oleh seorang menteri. Tetapi tidak menjelaskan yang dipanen itu padi gabuk atau padi yang ada isinya. Sebenarnya yang dipanen itu padi yang tidak ada isinya. Judulnya aja panen raya oleh Menteri Pertanian. Ini gabuk ini. Nah, ini gabuk ini. Ini gabuk. Ini padi sudah begitu jedul langsung gabuk. Ini kan ada patah lehernya, hitam. Jadi padi tidak berisi. Nah, kayak gini. Dia begitu jedul ya. Apa istilahnya jedul ini? Begitu dia berbuah, ini sudah nggak ada isinya. Yang kayak gini sudah nggak bisa diharapkan. Karena sampai padi itu mati pun tidak ada buahnya. Ini begitu berbuah langsung dalam posisi gabuk, nggak ada isinya. Ini nggak ada isinya semuanya. Memang yang ini sebagian ada yang nggak ada isinya, sebagian ada ya. Tapi ada juga yang hampir seluruh 1 hektar itu nggak ada isinya semua. Kalau yang ini alhamdulillah masih ada ya. Sebagian aja yang gabuk, sebagian ada juga ada isinya 50% lah. 50% gabuk, 50% ada isinya. Kalau seandainya berhasil, misalnya 1 hektar 50, ya mungkin ini 1 hektar bisa 30 hasilnya, 30 karung maksudnya. Nah, ini yang jedul, ada yang hijau ya, ada yang langsung putih ya, seperti ini. Ini kan putih ini. Nah, ini ada isinya tapi di arah pucuknya, tapi pangkalnya nggak ada isinya. Ini nggak ada isinya. Nah, yang kayak gini, ini jedul ini langsung berdiri tegak, tidak merunduk sama sekali ya. Nah, di sini karena ini ada patah lehernya. Nah, ini ada patah lehernya. Ini ada patah lehernya. Tandanya bintik hitam. Bintik hitam.
Ya begitu injek langsung seperti ini, berdiri tegak, nggak ada isinya ini. Ini kalau semuanya jedulnya seperti ini atau begitu buah seperti ini sudah nggak bisa diharapkan. Nggak akan sembuh sampai padi ini kering. Jadi memang satu-satunya jalan kalau memang 1 hektar terkena ini semua ya sudah babat habis, atau disemprot bakar kemudian diolah lagi atau ditabur lagi dengan jenis yang berbeda barangkali. Karena untuk padi yang varietas Impari 32 ini rata-rata hampir keluhannya sama ya di beberapa desa baik di Air Sugian maupun Muara Sugian. Jadi hampir seluruhnya terkena virus patah leher. Dan untuk varietas yang lain padi lokal seperti Vietnam, Bromo dan lain-lain ya, insya Allah ya, yang saya lihat dari beberapa petani itu lolos dari patah leher, ya. Dia malah lebih tahan dengan hama. Kalau saja misalnya dimakan wereng atau ulat, kalau padi jenis lokal Vietnam itu biasanya masih tahan, dia masih lah buahnya masih bisa diselamatkan. Tetapi kalau yang padi pendek jenis Impari 32 ini hamanya banyak, mulai dari virus patah leher, bisa juga wereng dan lain sebagainya, dan itu memang rawan. Ya memang pengalaman tahun lalu jenis Impari 32 ini cukup menggembirakan karena hasilnya banyak. Hasilnya bisa berlimpah ya. Karena pengalaman itulah petani mayoritas di Air Sugian nanam varietas Impari 32. Tetapi tidak seperti yang diharapkan. Ternyata hampir seluruh Impari 32 terkena virus patah leher, kecuali padi lokal Vietnam, Bromo dan lain sebagainya itu yang lolos dari patah leher. Ini hampir seluruhnya kena. Bahkan di B Tirtamulya tadi malam menginformasikan hampir 50% kena semua patah leher. Hanya beberapa padi lokal yang selamat. Kabar yang di Blok D Jadimulya juga demikian, mengabarkan yang padi varietas Impari 32 juga sama kena patah leher. Bahkan ada yang ketika terkena semua dalam 1 hektar kemudian di-red ya, istilahnya dibabat untuk mencoba singgangnya, artinya tunas kembali, tunas baru untuk padi 32. Tetapi kabarnya meskipun tunas baru pun kalau awalnya kena patah leher, terjadi juga akan demikian, yaitu kena patah leher lagi. Barangkali yang lebih tepat adalah dibabat habis atau disemprot bakar, kemudian diglebek, ditabur lagi dengan jenis lain, bukan Impari, mungkin jenisnya jenis lokal seperti Vietnam, Bromo dan lain-lain yang lebih tahan terhadap hama, termasuk virus patah leher atau wereng. Karena wereng kalau padi jenis Vietnam itu masih tahan padinya karena batangnya keras. Kalau yang Impari ini kan lunak dan lebih rawan terhadap jenis hama atau penyakit virus dan lain sebagainya. Piye Mas, pari ini sampean? Alhamdulillah aku mboten nanam varietas 32. Oh, jenengan nanam napa? Kula nanam pancen TW. Napa? TW. TW ini apa? TW niku sejenis atau mriki wonten sing mastani Serang Bogor. Oh, Serang Bogor. Kalih pantun Sanapi Unyil. Oh, Sanapi Unyil ya? Nggih. Sanapi Unyil itu yang seperti apa ya? Sanapi Unyil itu pendek, Mas. Oh. Umure niku hampir sami kali 64. Oh. Niku cocok mriki. Umurnya piro nak Unyil? Unyil itu sekitar
3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Sampean nanam bulan berapa? Kalau nanam bulan 11 sebenarnya, bulan 11, tapi kan udan ini kan Oh. bulan sedoso Padahal termasuk nanam terlambat ya, Nggih, sampean. terlambat, Mestinya kan September ya. nggih. Oh. Woi, ya sih. Tapi alhamdulillah kalau namung fungiman sepindah Mas. Oh. Ada pilihan namung sepindah. Tapi cuman ya, sekali. alhamdulillah, Mboten kenging. Berarti Serang Bogor, Sanapi itu juga termasuk tahan terhadap patah leher. Termasuk Vietnam juga ya. Nggih, Vietnam, saya dengar-dengar yang apa itu padi Bromo juga. nggih. Terus apa lagi? Pioner Oh, pionir ya. Terus apa lagi? jenis padi lokal. Padi lokal ya. Yang padi lokal justru lebih tahan ya. Tahan. Terus nah, menurut jenengan ya, menurut sampean kalau misalnya sudah terkena kayak gini ya, kayak patah leher sehektar misalnya, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini pun caranya pun final tetap gagal itu tetap Udah final itu ya, Final. sudah nggak ada harapan. nggak ada harap. Terus yang harus dilakukan Ya tanam ulang itu. tanam ulang ya, Iya. karena mumpung masih musimnya ya, bisa ngejar lah ya. Tapi mungkin kalau misalnya tanam ulang, tanam yang lokal mungkin ya. Lokal yang umurnya pendek itu yang biar Yang umurnya pendek. kayak Senapi Unjil tuh pendek Mas. Pendek ya. Mas, Ah. toleran tuh kan tanah berikan buatan kados tanah irigasi, Mm-mm. tanah zat asam Mas. Kalau Senapi Unjil tuh tahan. Tahan ya. Tahan. Dari sisi hasil, Hasil mungkin kalah kalau sama Impari 32, tapi kalau Impari 32 kena patah leher ya, ya masih tetap menang ya. Iya, masih menang. Tapi kalau bobot menang unyil. Pertarungnya itu menang unyil. Kalau Impari 32 itu kalau satu karung bisa 50 kilo ibaratnya ya. Nah, yang bagus unyil bisa 55 sampai 60 kilo beras. Satu karung bisa dapat 50-55 kilogram itu dari beras. Nanam padi unyil berapa hektar Mas? 1 hektar. 1 hektar. Yang lain? Yang lain yang 3 hektar itu TW itu. Oh, TB ya, yang 3 hektar. Ini sudah posisi udah menguning atau gimana? Mulai kuning. Sudah mulai kuning ya? Yang udah lewat lah kena itu. Oh, udah lewat ya? Udah lewat. Lewat masanya ya? Iya, Alhamdulillah ya. Berarti 4 hektar ya? Antisipasi dari awal. Oh. Jadi pengalaman ini kan setiap habis musim kemarau ini rawan nih Impari 32 ini kan rawan. Kalau nggak mau nyanjangi rencang-rencang nih, bar kemarau ini kok aja wani-wani nanduri Impari kata-kata kan rawan. Pengalaman masa lalu. Nggih. Dulu kan pernah yang waktu pas panen raya tapi yang dipanen gabuk. Nggih, sering. Iya kan? Sering. Apalagi dulu itu Impari 13 total. Total ya, seluruh harus sekian. Iya. Impari 13 yang waktu dipanen Pak Menteri ya? Iya. Ada kunjungan Pak Menteri Pertanian. Ternyata malah gabuk semua. Oh, itu Impari 32 ya? 13 ya. Ini Impari 32. Jadi mungkin lokal lebih menang sebenarnya ya. Menang. Karena ini kan tanah sini kan ya tanah zat asam kan Mas. Berarti lokal lebih tepat sebenarnya ya. Sampean selalu menyediakan bibit lokal Tiap musim. tiap musim ya. Kemarin juga bibit Impari saya bikin turunan 6 karung tapi saya giling tuh. Oh, bikin turunan ya. Iya, saya giling saya nggak berani nanam. Impari. Impari 32. Iya. Oh. Jadi yang lokal-lokal itu sampean dapat bibit dari mana? Ya turunan dari Turunan ya. Iya, nanam sendiri. Oh, berarti harus mengantisipasi kalau kemarau panjang seperti sekarang ya. Kalau apalagi daerah saya kan kalau daerah ujung sana kan airnya besar Pak. Kalau Impari 32 kan rawan rebah. Kalau daerah saya itu kemarin total yang Impari 32 itu total rebah semua. Oh, rubuh ya. Iya. Karena tinggi dan berat ya. Iya, tinggi berat, tempat airnya gendang. dalam. Akhirnya ya gagal panen. Sampean nama lengkapnya siapa? Kurdi, Pak. Hah? Pak Kurdi. Pak Kurdi. Oh, makasih Pak Kurdi ya Oke. informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.